Halo, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya mau mengajak Anda untuk berbicara tentang Palestina dan Israel. Ya, ini awalnya menjadi konflik politik, tetapi akhirnya ditarik kepada agama dan ekonomi. Namun sebelum membahas topik ini, jangan lupa untuk terlebih dahulu mengklik tombol like, subscribe, notifikasi, dan mohon video ini di-share. Baik, saya mau berangkat dari fakta, ya. Faktanya itu adalah serangan tiba-tiba Hamas ke Israel dan menyandera 75 wanita dan anak-anak, ya. Jadi 75 orang ini adalah warga sipil, bukan tentara. Ya, harap diingat gitu. Nah, jadi Hamas menyerang secara tiba-tiba, tanpa diduga. Nah, dari sinilah akhirnya Israel balik menyerang. Ada dua dasar yang melandasi serangan balik Israel ini, yaitu balas dendam dan membebaskan sandera. Nah, ini fakta ya yang harus kita ketahui bersama. Dari fakta ini, saya mengajak Anda untuk melihat fakta menarik, yaitu reaksi Muslim Indonesia. Sebagaimana yang mudah ditebak, ya, umat Islam di Indonesia ini melakukan demo membela Palestina dan menyerang Israel, ya, itu. Sekalipun sudah dijelaskan bahwa konflik Palestina dan Israel ini merupakan konflik politik, tetap saja umat Islam menolaknya. Karena apa? Karena bagi umat Islam Indonesia, konflik Palestina dan Israel itu merupakan perang agama. Nah, jadi kita kembali kepada fakta menarik, ya. Jadi saya akan menambah laginya, ya. Pertama, bahwa Islam Indonesia mengaitkan konflik Palestina dengan Israel ini dengan agama, ya. Itu. Jadi mereka mengabaikan fakta sejarah. Mereka mengabaikan berbagai macam hal-hal politik. Mereka hanya melihat dari sudut agama. Karena itulah Muslim Indonesia melihat konflik ini sebagai bentuk penindasan terhadap Islam. Memang beberapa tokoh Islam menolak atau menyangkal, ya, ketika mereka mengadakan demo, mereka selalu mengatasnamakan kemanusiaan, ya. Tetapi ada jejak digital yang membuktikan pola pikir ini, bahwa konflik itu dilihat sebagai konflik agama. Misalnya, MUI ketemu duta besar Amerika. Jika tidak ada konflik ini, tidak akan mungkin MUI itu akan ketemu dubes Amerika. MUI mengeluarkan fatwa haram terhadap produk-produk Israel, ya, memboikot produk-produk Israel. Ini karena apa? Karena itu mereka melihat Islam ditindas sehingga umat Islam juga harus tampil. Fakta menarik lainnya itu adalah adanya standar ganda, ya. Kita bisa melihat umat Islam negatif terhadap Israel, tetapi tidak terhadap Hamas. Mereka memboikot produk-produk Israel dengan mengatasnamakan pembunuh anak-anak. Padahal Hamas juga melakukan hal yang sama. Itu. Jadi tanpa bahwa umat Islam bergembira atas kematian orang Israel, tetapi berduka atas kematian Hamas.
Lalu di mana aspek kemanusiaannya? Seolah-olah Israel itu bukan manusia. Atau seperti yang sudah dikatakan dalam Al-Quran, Israel itu, orang Yahudi itu adalah monyet. Sehingga tidak perlu ditangisi, tidak perlu didukai. Ini standar ganda dalam Islam. Ya. Tampak bahwa Islam itu menolak teroris sebagai Islam. Tetapi dia malah membela teroris. Sudah diketahui oleh umum bahwa Hamas itu sudah masuk dalam kelompok teroris. Tapi dibela oleh Muslim Indonesia. Inilah standar ganda. Ya. Dan semuanya ini dilakukan karena agama. Hanya sayangnya, ya, ini tidak dilakukan dengan sepenuh hati. Karena kalau memang mau sepenuh hati, ya jangan hanya mengeluarkan fatwa terhadap produk Israel. MUI juga harus mengeluarkan fatwa bahwa umat Islam dilarang bekerja di pabrik-pabrik, di perusahaan-perusahaan yang ada unsur Israelnya. Ya. Karena mengikuti nasihat Al-Quran, janganlah kamu menjalin kerjasama dengan orang kafir. Ya, jadi ini harus dilakukan juga. Berani tidak MUI? Nah, jadi kembali kita dapat melihat bahwa konflik Palestina dan Israel ini berawal dari politik, namun akhirnya merembet ke agama dan ekonomi. Ya. Dan harus jujur dikatakan, ini hanya terjadi pada Islam. Ya. Jadi sebenarnya konflik Palestina dan Israel ini sejatinya merupakan perang politik, konflik politik. Namun oleh Islam itu dijadikan konflik agama dan ekonomi. Ya, ini. Nah, karena apa? Karena dalam Islam itu agama dan politik itu nyatu, tidak bisa dipisahkan dan sulit juga untuk dibedakan. Agama ya politik, politik ya agama. Ini. Maka sulit umat Islam untuk mengambil jarak, ya, menyikapi peristiwa-peristiwa yang ada di luar wilayahnya, di luar negeri, ya. Tetapi kalau sudah menyangkut Islam, maka akan bergerak, ya, karena ada pepatah, ada kata-kata bijak dalam Islam. Jika diam saat agamamu diserang, maka ganti bajumu dengan kain kafan. Ya, itu. Ini menjadi spirit, roh bagi orang Islam. Ya, itu. Nah, selain itu juga umat Islam melihat agama lain itu sebagai ancaman bagi Islam itu sendiri. Ya. Jadi kenapa konflik politik itu selalu dikaitkan dengan agama, dengan ekonomi? Ya karena itu tadi, dalam Islam agama dan politik itu nyatu dan Islam melihat agama lain itu sebagai ancaman. Karena itu tidak heran kalau banyak orang melihat Islam itu penuh dengan kebencian dan permusuhan. Demikianlah ulasan kami. Sekian dan terima kasih.